50.000 tentara hilang ditelan bumi. Ini bukan kisah mistis. Ini mungkin kegagalan tentara paling licik dalam sejarah di dunia. Hilangnya bukan seorang atau dua orang, tapi 50.000 orang dengan serentak, tanpa jejak, tanpa kubur, tanpa nisan. Selama 2.500 tahun, dunia bertanya-tanya, kemana lenyapnya satu angkatan tentara yang cukup besar ini? Banyak yang mengkaitkan kisah ini dengan alam goib. Ada yang mengatakan ia disedot padang pasir. Ada juga yang mengatakan terkena sumpah Firaun. Cerita ini asalnya datang dari bapak sejarah dunia Herodotus. Semua ia tulis dalam buku bahwa Raja Parsi bernama Kambises II membawa 50.000 orang tentara untuk memusnahkan kuil Orasol di Siwa Mesir. Tapi belum sampai tengah jalan, tiba-tiba badai pasir datang. Dan biar semua 50.000 orang itu hilang di telan pasir. Terdengar bunyi macam ledakan gemuruh yang mengerikan. Ini cerita kata Herodotus di bukunya. Tapi mari kita gunakan logika dan akal sehat kita. 50.000 orang itu bukan hal yang sedikit. Juga tentu membawa serta logistik untuk 50.000 orang itu. Sambil membelah gurun Sahara, itu gila susahnya. Air, makanan, dan lain-lain. Dan kalau memang betul tenggelam mati tertimbun pasir, kemana perginya tulang-tulang 50.000 orang itu? Kemana hilangnya baju besi, pedang, perisai, alat masak, priuk, belangga, dan lain-lain? Yang namanya logam tentu tak dapat hancur seketika di dalam pasir. Begitu juga dengan tulang-tulang itu. Selama beratus-ratus tahun, ahli arkeologi mencari jejaknya, namun tak pernah menemukan apa-apa. Lalu, apa sebenarnya yang sudah terjadi? Disinilah akhirnya para peneliti paham tentang watak Raja Kambises II ini. Dalam sejarah, dia digambarkan sebagai seorang raja gila. Dia dikatakan pernah membunuh adiknya sendiri. Dia pernah menikam sapi suci orang Mesir. Dan ia dikatakan selalu melanggar semua pantangan dan larangan agama. Misi dia mengirim tentara ke Siwa itu bermotif politik. Siapa tak patuh padaku, aku bakar kuil itu. Tapi teori modern dan pakar sejarah bernama Profesor Olaf dari University Leiden mengatakan kalau cerita pasir hisap itu sebenarnya penipuan. 50.000 orang itu sebenarnya tak mati disedot pasir. Teorinya begini, di waktu itu ada seorang pemberontak Mesir bernama Patubastis. Ada kemungkinan besar tentara Kambises yang 50.000 orang itu sebenarnya diserang oleh tentara pemberontak Patubastis dan berakhir kalah. Kemudian karena merasa malu untuk melapor kalah dengan pemberontak kampung, dan itu juga adalah suatu penghinaan yang tak bisa diterima dan akan membuat sang raja malu besar, maka ia memanipulasi fakta. Ia tak boleh ditulis dalam sejarah resmi bahwa tentara kita dibantai oleh pemberontak Mesir. Maka ia menciptakan narasi menipu. Tentara kita mati disebabkan bencana alam, badai pasir, dan tertelan ke dalam bumi, bukan disebabkan musuh yang kuat. Jadi, badai pasir adalah sebuah kambing hitam. Herodotus menulis kisah itu bukan ngarang, tapi mendapat cerita dari orang Parsi dan orang Mesir. Kisah 50.000 orang itu dikuburkan di bawah cerita bencana alam, supaya wajah kerajaan Parsi terjaga malunya. Pemberontak Patubastis itu pun kemudian dikalahkan oleh Darius, dan namanya pun padam dari sejarah. Jadi betul ke 50.000 orang itu hilang. Ya, hilang dari muka bumi, bukan tenggelam pasir hisap, tapi kalah perang dan malu. Adapun tulang-tulang mayat itu yang hilang, diangkut dan disebar terpisah jauh dari medan perang. Kisah ini mengajarkan kita bahwa sejarah selalu ditulis oleh pemenang yang licik. Nasib 50.000 orang itu sangat tragis, meninggal di tanah asing demi sebuah ego seorang raja yang gila kuasa. Dan kematian mereka dijadikan bahan penipuan untuk menutup malu kerajaan. Dari dulu, kini, dan selamanya, tentara hanyalah bidak catur yang boleh dikorbankan dan dilupakan. Sesungguhnya, kebenaran itu lambat laun akan terungkap juga, walaupun manusia mencoba menutupinya.
kehebatan Firaun dan Raja Parsi akhirnya tinggal debu, menjadi peringatan kepada kita bahwa tiada kekuasaan yang kekal, melainkan kuasanya yang mutlak.